Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini perkuliahan pertama saksi dan korban ya, betul ya. Kita akan kuliah sekitar 50 menit ke depan. Oke, ini pertemuan ketiga, betul? Baik, seperti yang saya minta, kita akan buka dengan satu orang yang akan coba menyampaikan satu review atas jurnal yang ia baca. Siapa yang mau? Ada? Ya. Boleh, silakan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nina Damahani, mungkin teman-teman sudah tahu. Baik, di sini saya akan menyampaikan review jurnal. Saya akan membacakan review jurnal dari apa yang saya bacakan. Dan jurnal yang saya baca ini adalah optimalisasi perlindungan saksi dan korban dalam rangka memantapkan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, penulisnya ini adalah Syahid Kuban, dan mungkin teman-teman bisa lihat di Google. Dan ini dipublish pada tahun 2022. Oke, kita masuk. Mungkin teman-teman semua pada tahu kejahatan di negara kita ini terus saja meningkat, benar? Benar. Entah itu tindakan apapun, baik dari pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, dari peningkatan ataupun situasi yang terus meningkat ini, baik dari segi kuantitasnya maupun juga dari segi kualitasnya, hal ini berdampak pada implikasi kegangguan ataupun kekurangan keamanan ataupun kekhawatiran masyarakat akan kesejahteraannya. Karena kejahatan seperti itu masih saja terus terjadi, padahal sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur akan itu. Nah, ini menjadi PR utama bagi pemerintah sebenarnya, apalagi bagi penegak hukum. Nah, kita masuk. Jadi penegak hukum ini proses penegakan hukum yang menjadi salah satu alat bukti persyaratan yang harus sangat dipenuhi di dalam proses pengadilan. Kan pasti kita akan mengenal yang namanya proses pembuktian, teman-teman. Dan yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa saksi ini adalah orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang mendengar, bahkan ada orang yang masuk, bahkan orang yang mengalami secara langsung peristiwa ataupun tindakan perbuatan melawan hukum itu. Nah, lantas apa sih upaya penegakan hukum yang perlu dilakukan? Upaya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan optimal ataupun sesuai dengan apa yang kita inginkan apabila kita tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif untuk melakukan kesaksian, teman-teman. Nah, belum optimalnya peran saksi maupun korban ini untuk melakukan penegakan hukum itu disebabkan oleh 3 faktor. Salah satunya adalah dari regulasi yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, memang ada yang mengatur mengenai hal itu, tetapi belum terimplementasi dengan benar karena masih bersifat parsial. Dan juga dalam aturan tersebut itu belum ada kejelasan siapa sih dan bila mana sih dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang termasuk dari perbuatan pidana itu sendiri. Jadi tidak semua itu masuk dalam golongan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
Nah, kemudian faktor kedua yaitu adalah dari lembaganya itu sendiri, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban. Perlindungan dari lembaga ini masih berada pada ranah tingkat provinsi, belum ada pada tingkat daerah, teman-teman. Kemudian faktor ketiga yaitu adalah kurangnya pengetahuan ataupun kesadaran hukum pada masyarakat mengenai saksi itu sendiri. Mungkin bisa jadi karena faktor aku takut nih bersaksi, karena bisa jadi saya malah yang kena, karena ketika saya bersaksi saya bisa ditimbal balik oleh si pelaku karena mungkin pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ketika saya bersaksi, saya malah mendapatkan ancaman-ancaman ketika setelah saya bersaksi itu. Kemudian yang ketiga yang menjadi alasan kenapa masyarakat masih sangat kurang untuk bersaksi yaitu adalah ketika kita ingin bersaksi, terkadang mindsetnya masyarakat itu adalah saya bersaksi, nanti ketika di dalam ruang itu, ketika saya menyatakan sesuatu yang sudah seharusnya saya katakan, saya kadang nanti akan dibentak. Apakah benar kamu berbicara seperti itu? Apakah benar sesuai dengan fakta? Saya takut dibentak, padahal sudah sangat jelas di dalam KUHP ayat 117 bahwa saksi itu bebas untuk bersuara, kemudian juga tidak ada tekanan ataupun paksaan di dalamnya. Nah, semua dari awal hingga akhir mengenai apa saja yang menjadi penyebab kenapa belum optimalnya peran saksi dan juga korban itu sudah tercantum di dalam jurnal itu, sudah dibahas secara menyeluruh di dalam jurnal itu, dan mungkin teman-teman bisa membaca secara detailnya. Dan mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mbak siapa namanya? Miranda. Oke, terima kasih. Lagi kita budayanya adalah kita share, kita niatnya sharing gitu. Mungkin nanti ada yang jurnalnya bahkan sama gitu. Ya nggak apa-apa. Bisa jadi orang baca satu yang sama itu punya perspektif yang berbeda kan gitu. Dia fokus bagian ininya gitu. Kalau kan kayak kalau kalian foto bareng, ya kalau foto bareng kan ya, itu pasti yang kalian cek kalau habis foto bareng itu kan yang kalian cek muka kalian sendiri kan, bukan muka orang. Padahal fotonya sebanyak itu orangnya, kalian fokus masing-masing gitu ya, fokus mukanya masing-masing. Nah, kayak gitulah kira-kira punya perspektif ya. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke materi sedikit ya. Ada pertanyaan terkait materinya? Materinya kan sudah di opening gitu ya. Jadi dianggap entah sudah dilihat atau belum. Ada yang belum join di operatif? Sudah semua ya, karena batas waktu joinnya itu 1 bulan. Kalau tidak join nanti berarti dipastikan tidak akan memenuhi kriteria dalam kelas ini. Baik, salah satu yang dipelajari ketika saudara belajar hukum yang harus sangat dikuasai adalah ketika kita belajar tentang asas. Asas itu menjadi patokan dalam setiap bekerjanya hukum itu, atau bisa jadi sumber juga, bisa juga dia jadi gambaran tentang apa sih sebenarnya yang akan dibahas, yang akan diingini oleh satu hukum itu. Nah, jadi mata kuliahnya simultan ya, bertahun-tahun simultan. Kita akan revisi. Beda kelas pun materinya sama. Oleh karena itu saya tidak mengutak-atik materi. Materi bukan buatan saya, tapi saya coba. Siapa yang buat? Ada tuh di opening kan kelihatan. Nah gitu ya. Oke, ada 5 ya beliau ini yang menjadi asas perlindungan saksi dan korban itu. 1, penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Kenapa? Saya kemarin bahas bahwa KUHP itu
KUHP itu salah satu yang ditekankan adalah harkat dan martabat manusia. Karena saat itu yang jadi korban paling besar dari kesewenang-wenangan hukum, kan hukum awalnya bukan KUHP yaitu HIR. HIR itu melakukan kesewenang-wenangan kepada siapa? Kepada pelaku kejahatan. Kenapa begitu? Karena memang pada era itu tidak ada isu tentang hak asasi manusia. Pasca ada isu terhadap hak asasi manusia, salah satu yang diperhatikan itu adalah hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa, hak-hak pelaku kejahatan. Dia kan orang jahat, kenapa perlu kita toleran sama dia, perlu baik sama dia, kan gitu ya. Saudara kan kalau ketemu maling itu kan bahagia sekali lah, ikut-ikutan nonjokin gitu kan, ya ngata-ngatain kan gitu. Perspektif hak asasi manusia menganggap bahwa manusia itu bisa berubah, tetap punya hak, sehingga yang di mata kuliahnya itu kan hukum pemasyarakatan. Ya, mata kuliah salah satu mata kuliah dalam yang kita angkat itu ada hukum pemasyarakatan. Bagaimana memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan itu. Karena kita beranggapan tiada hati yang begitu keras yang pasti tertutup. Masih selalu ada kemungkinan ia berubah jadi baik. Ya, selalu ada harapan. Walaupun dia begitu dingin, tidak lalu mereka kita, belum tentu dia tidak suka. Kan gitu ya? Pengalaman sekali ya. Ditolak berapa kali, Mas? Gitu ya. Kita selalu berharap, selalu ada harapan. Nah, sekali lagi saya sekarang era zaman politik agak hati-hati gunakan. Ngomong harapan pun ada politiknya. Enggak ya. Pasti ada selalu kemungkinan orang itu berubah. Dulu dia jahat. Kalau dalam Islam kita mengenal kata taubat. Nah, selama dia belum meninggal dunia, kata taubat itu akan terus dibuka. Sehingga fokusnya KUHP itu bagaimana pelaku kejahatan tidak menjadi sebegitu sewenang-wenangan para aparat penegak hukum. Lalu kemarin kita bahas, pasca itu ternyata ada hak asasi yang terlupakan, tertinggal. Selama ini hanya ngomong antara negara dan pelaku kejahatan. Padahal ada yang penting yaitu saksi dan korban juga. Sehingga muncul isu perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Lalu ada rasa aman, walaupun di situ ada orang yang namanya aman. Ya. Ini rasa aman itu ternyata penting untuk saksi dan korban. Karena ini buah dari begitu banyak, ya seperti Mbak Yu tadi katakan, tidak semua orang mau bersaksi, berani bersaksi. Karena itu perlindungan asas yang menjadi apa yang juga diinginkan, apa yang menjadi tujuan, apa yang harus ada dalam perlindungan saksi dan korban itu adalah pemberian rasa aman. Saya kemarin nonton satu video itu, dia perjalanan dari Cape Town. Cape Town itu di mana? Ada yang tahu? Cape Town? Afrika mana? Cape Town. Cape Town itu salah satu ibu kota. Karena negara ini punya ibu kota lebih dari satu. Ibu kota yang waktu itu apa namanya? Menjadi tuan rumah Piala Dunia. Di mana? Afrika Selatan. Dia perjalanan dari Afrika Selatan. Dia itu di video itu dia mencoba perjalanan dari Afrika Selatan ke Kairo naik almost train, ya by train, naik kereta api, naik kereta, itu isu yang sangat tidak yang jadi beban dia adalah isu keamanan itu. Rasa aman itu di Afrika, di banyak negara Afrika itu menjadi isu yang sangat kuat. Kenapa? Karena berapa banyak negaranya masih konflik dan sebagainya. Ternyata rasa aman ini berkaitan erat dengan maju tidaknya satu perekonomian satu negara. Makin negara itu tidak aman,
ini biasanya sangat berkait dengan bisa tidak aktivitas ekonomi berjalan, aktivitas demokrasi bisa berjalan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, rasa aman inilah yang salah satu menjadi pokok dalam asas dalam perlindungan saksi korban. Lalu asas keadilan, asas tidak diskriminatif, dan asas terakhir itu atas kepastian hukum. Kepastian hukum itu bisa terjadi bila salah satunya penegakan hukum itu bisa maksimal. Penegakan hukum bisa maksimal, salah satu yang menjadi patokannya adalah ketika saksi dan korban ini bebas dari ketidakadilan, bebas dari ketakutan, diberikan harkat dan martabatnya, dia tidak diperlakukan diskriminatif dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini asas dari perlindungan saksi dan korban. Sebenarnya mata kuliah ini spesifik sekali. Temanya di bagian mata kuliah peminatan itu temanya sangat spesifik dan pembahasannya terbatas pada ranah-ranah tertentu saja. Namun itu menjadi terus patokan agar menjadi bahan saudara untuk salah satunya ya, ini sebenarnya ada salah satunya mengantarkan saudara untuk membuat penelitian. Kenapa? Karena penelitian itu kan makin spesifik, makin kecil. Jangan merasa tulisan saudara itu akan merangkup semua hal. Bahas spesifik saja. Bahas lubang telinga sebelah kanan, misalnya gitu. Saya gitu. Dari sekian tubuh itu yang dibahas cuma hal kecilnya saja. Jadi salah satu yang nanti kalian coba tuliskan dari ini kan latihan besok bikin karya tulis itu adalah mencoba mencari tema yang sangat spesifik. Salah satu ciri artikel jurnal yang saudara akan buat atau makalah apapun itu yang tidak akan sampai pada grade bagus adalah ketika jurnal itu temanya judulnya akan sangat luas. Judulnya saya ada angkatan kakak kelas kalian tuh nulis hukum perlindungan mata kuliahnya hukum perlindungan saksi korban, dia bikin makalahnya judulnya hukum bagaimana perlindungan saksi dan korban, itu pasti nilainya tidak akan bagus. Ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia bahas masalah yang sangat luas, spesifik. Bagaimana cara menspesifikkan sesuatu? Bisa isu tertentu, bisa waktu tertentu. Bagaimana perlindungan saksi dan korban di tahun sekian sampai tahun sekian. Bisa tempat tertentu, spesifik. Tadi ada mbaknya singgung bahwa LPSK itu perwakilannya tidak di seluruh wilayah. Nah, di mana wilayahnya? Spesifik. Apakah selalu kita tuh selalu membayangkan bahwa satu Indonesia itu sama selalu begitu? Padahal ketika kita makin jalan-jalan, ya saran saya saudara itu banyak-banyaklah jalan-jalan. Entah jalan-jalan fisik maupun jalan-jalan virtual. Saudara akan menemukan sesuatu yang begitu banyak. Ngomongin soto aja, itu di semua tempat itu hampir di wilayah Indonesia itu punya yang namanya soto. Mungkin saya sudah mencicipi soto itu lebih dari 20 jenis soto. Wah, bapaknya hobi kuliner. Iya memang. Tapi itu kita hanya satu nama dari soto saja, keberagamannya bisa beragam. Satu soto. Wah, kita kenalnya cuma soto Banjar, soto Lamongan, mungkin yang di sini sekitar. Ciciplah sekali-kali soto Padang. Soto yang ada di Jawa Timur itu aja ada berapa soto yang kuahnya bening, sotonya kuahnya begini, sotonya isinya banyak macamnya. Ada soto tuh yang isinya cuma nasi, ayam suwir, dikit aja isinya gitu ya. Itu ciri khasnya ada di sekitar Jawa Tengah dan Jogja. Kenapa? Karena di soto di situ dia akan dimakan dengan kondimen-kondimen lain. Nanti di atas meja itu akan macam-macam. Nah, gitu ya. Sate-sateannya tuh beragam sekali. Gorengan dan sebagainya. Ini kan ngomong mata kuliah apa nih, Pak? Enggak. Maksudnya masalah begitu ya. Jadi ketika kita bahas satu isu dalam makalah itu bisa yang kita bahas memang tema besarnya soto. Misalnya gitu ya, asas perlindungan saksi perlindungan saksi dan korban. Anggaplah itu kita ganti dengan kata soto. Soto di mana? Spesifik. Kapan saudara makan? Bayangkan gini. Pernah nggak kalian punya langganan makanan yang dulu gini ceritanya, dia
kita suka beli di situ, tiba-tiba yang masak itu ganti. Dan kita notice itu, oh ini yang masak beda. Dan kita tahu, oh beda, lalu rasanya tidak seperti yang dulu. Gitu. Saya pernah punya langganan terang bulan itu. Dia, kenapa saya suka di situ? Karena dia kasih toppingnya banyak gitu. Itu bapak-bapak tua. Bertahun berganti, bapaknya pensiun jadi tukang terang bulan. Digantikan oleh anaknya. Saya tanya itu anaknya. Anaknya itu rada pelit. Kenapa? Toppingnya dikit. Resep yang sama diturunkan dari itu berbeda. Ternyata waktu itu kadang menentukan. Ternyata perlindungan saksi dengan korban di eranya siapa. Jadi ada penelitian, misalnya senior saya itu bikin penelitian Mahkamah Konstitusi di 10 tahun pertama. Nanti ada penelitian orang lain yang membahas Mahkamah Konstitusi di 10 tahun berikutnya. Itu sama orangnya yang dibahas lembaga yang sama. Gitu. Begitu juga bisa bahas. Jadi bahas itu dispesifikkan. Misalnya juga membahas perlindungan saksi dan korban kepada Barada E itu misalnya. Spesifik. Oh, dalam kasus yang lain, dalam kasus yang lain. Nanti kita akan temukan banyak hal seperti itu. Itu yang nanti menjadi bahan penelitian itu begitu. Dia neliti apakah selalu aturan yang sama itu kalau diterapkan oleh orang yang berbeda, di waktu berbeda, dengan kasus yang berbeda, apakah selalu punya kesamaan? Kalau ketemu kesamaannya itu garis merah. Ada perbedaannya. Nah, perbedaan itu ya. Suara apa ya? Azan. Agak kayak kurang niat azannya saya. Ya, kita hilang kan suaranya. Cara pemutus suara azan. Karena waktu kita terbatas, kita terus jalan ya. Nanti saya beri waktu sholat di antara jeda. Saya tuh nggak suka punya jam, tapi ternyata sekarang itu penting lihat. Oke, kita isu tadi ya, saya akan tekankan bahwa carilah isu spesifik. Entah waktunya, entah tempatnya, entah siapanya. Karena sesuatu itu bisa berbeda di banyak tempat. Ketika nanti kita temukan kesamaan, atau bisa jadi ketemuan perbedaan dan sebagainya. Itulah bentuk penelitian. Neliti itu jangan terlalu serius-serius banget. Ya. Kalian menggunakan pendekatan PDKT cara yang sama dengan pacar pertama dan pacar kedua. Kenapa di pacar pertama berhasil? Kenapa gagal di pacar kedua? Misalnya gitu. Kalian selingkuh dengan yang pertama sukses, kenapa ketika selingkuh lagi ketahuan? Nah itu, misalnya ya, betul. Contohnya gitu. Ada cara saya merangsang saudara untuk mencarikan ide-ide penelitian. Salah satu yang diinginkan di sini itu adalah ide-ide penelitian saudara. Hasil yang nanti saudara tulis itu bisa saudara publikasikan. Ini kan sekarang eranya dituntut kepada para mahasiswa untuk mempublish tulisan-tulisannya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut. Saya ingin menekankan pada hak-hak apa sih yang diinginkan. Atau ada 16 hak yang bisa kita bahas tentang perlindungan saksi dan korban. Saya mau tanya, ada di sini yang ketemu artikelnya membahas hak-hak saksi dan korban? Ada? Ada yang artikel yang saudara baca? Ada? Ya Mas, silakan maju Mas. Oke, kita dengarkan dulu sebelum kita bahas. Apa yang bisa Mas share dari artikel saudara? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul dari yang undang PLN ini satu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, ada proses pendidikan dan penyidikan. Dan di dalamnya itu menyebutkan hak-haknya korban secara umum dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Jadi
hak saksi dan korban yang tercantum di jurnal tersebut adalah nomor satu, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Yang kedua yaitu ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Yang ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang keempat, mendapat penerjemah. Dan yang kelima, bebas dari pertanyaan berat. Yang terakhir itu adalah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Jadi dari artikel ini juga saksi dan korban itu bekerjasama mendapat bantuan yang merupakan kerjasama dari Polri dan LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur dalam LPSK itu mendapat kewenangan menurut pasal 12, yaitu meminta keterangan baik tulisan ataupun tertulis kepada pemohon atau pihak terkait. Yang kedua itu menelaah keterangan surat dan atau dokumen terkait, meminta salinan fotokopi dari surat atau dokumen terkait, meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum, mengubah identitas terlindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir mengelola pemahaman. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, tadi Masnya membahas 1 sampai 6, ya kan gitu. Jadi perkuliahannya kita nanti ada tema-tema tertentu, kita coba share, siapa tahu ada yang menemukan, kan gitu. Jadi sekali lagi, kuliah itu kan bukan dosen mengajarkan seluruhannya. Pertama, karena dosennya belum tentu tahu juga. Jangan dikira dosennya pasti tahu semuanya, kan tidak. Jadi dosen juga cari dari saudara bisa berbagi. Itu patokannya. Jangan bapaknya ngetes, enggak. Belum tentu saya tahu. Bisa jadi saudara lebih tahu. Kenapa? Bisa jadi saudara baca. Namanya jurnal bisa jadi terbit kemarin. Sedangkan saya kuliah belajar ini sekian lama yang lalu. Nah, jurnal yang baru, jurnal yang tidak terbaca dan sebagainya. Jadi bisa jadi jurnalnya membahas sesuatu dan dia punya temuan-temuan baru, gitu. Nah, tadi Masnya membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia membahas tentang bagaimana seorang itu dapat perlindungan atas keamanan pribadi. Ternyata tidak cukup sama pribadi. Kalau dalam film-film itu kan gitu ya. Ada orang mau memberikan testimoni, kesaksian, lalu anaknya diculik, istrinya diculik, dan sebagainya. Oh, itu ada dalam film, Pak? Tidak. Itu terjadi juga dalam kehidupan yang berlaku di Indonesia. Oke, lalu ia juga menentukan. Jadi tidak hanya pasif. Udah kamu boleh saksi nih, kami kasih ini. Tapi ia diinginkan untuk juga ikut aktif dalam menentukan bentuk perlindungan dan dukungan yang seperti apa. Pak, saya tuh butuhnya ini loh, Pak. Karena kadang-kala kita terkadang meminta antara apa yang diminta sama yang diberi itu tidak sejalan. Begitulah mas-mas nanti kalau punya pasangan. Apa yang diomongkan sama pasangan yang cewek-cewek itu belum tentu sesuai dengan apa yang diomongkan bahkan, kan gitu. Lapar enggak? Enggak. Belum tentu ya. Belum tentu itu. Mau jajan enggak? Enggak. Ya udah cuek aja kan cowoknya gitu. Kamu dari tadi kemana sih gitu. Kan ada reels videonya itu wajah cewek yang diajak jalan seharian tapi nggak dikasih makan. Wajahnya gitu putih pucat. Padahal bisa jadi pacarnya itu, cowoknya itu, dan nawarin berkali-kali, mau ini enggak, ini enggak, ini enggak. Gitu ya. Lalu katanya mau apa? Terserah. Diajak ke situ nggak mau. Katanya terserah. Oleh karena itu waktu di Jogja itu, kalau istri saya bilang, kamu mau mana? Terserah lah. Dia nggak akan berani jawab terserah. Kenapa? Karena ada warung namanya terserah. Ya. Kalau dia ngomong terserah, saya ajakin ke situ. Gitu ya. Hati-hati ya. Jangan ya. Jadi atau ini ide bisnis. Pokoknya bikin warung namanya terserah. Jadi kalau ada yang ngajak mau kemana? Terserah. Ajak ke situ.
Nih, jadi apa yang diinginkan dari korban dan saksi itu ketika ia merasa terancam, merasa dia punya kepentingan yang perlu dilindungi, dia juga bisa aktif. Saya tuh mintanya ini loh Pak. Saya ini. Jadi ada feedback, ada apa namanya? Saling diskusi antara apa yang diberikan oleh LPSK, diberikan oleh negara, dan apa yang ia inginkan. Saya tuh pengennya uang Pak, misalnya gitu. Enggak juga diberi. Oke, dia bisa memberikan keterangan tanpa tekanan. Nah, ini agak unik adalah karena terkadang tekanan itu hadir bukan dari pelaku. Oh, dia takut terancam dengan pelaku, bukan. Tapi acap kali tekanan ini malah hadir dari aparat penegak. Kalau di Amerika itu seringnya dalam pemberian keterangan, BAP lah, berita acara pemeriksaan itu ada CCTV-nya. Di banyak tempat sekarang di Polri juga mengembangkan itu. Tapi ternyata selalu ada celah untuk orang-orang itu. Ada suatu klien kami bilang, dia itu kemarinnya digebukin dulu. Kamu harus gini ya, ngaku ini ya, ngaku ya. Jadi setelah dia digebukin, besoknya lalu dia di BAP. Ngaku. Terus nanti polisinya bilang, nggak ada tuh tekanan, tuh ada videonya. Dia tenang-tenang aja, tidak ada pukulan, tidak ada, dia ngaku dan sebagainya. Iya, saat yang direkam itu tidak ada. Tapi kemarinnya dia bonyok. Ini klien kami cerita seperti itu. Nah, mendapat tanpa tekanan ini kan yang seringkali muncul itu malah pada aparat penegak hukumnya. Maka penting untuk memberikan hal-hal tertentu. Itu kan pada pelaku itunya Pak, itu kan biasanya yang bonyok begitu, yang dipukulin itu kan pelaku. Belum tentu. Ketika pelaku ternyata berada posisi yang lebih besar, lebih punya kuasa, lebih punya uang, maka ia bisa jadi membalik proses itu, malah si korban. Kadang saya lupa beberapa kali itu, ada pernah saudara temukan ada beberapa kali pelapor yang malah dibalik menjadi tersangka. Kenapa? Karena dianggap mencemarkan nama baik dari si orang yang dilaporkan, dari terlapor. Nah, itu kan jadi penting. Banyak orang yang tidak berani melakukan laporan karena merasa bahwa pelaku kejahatannya itu orang yang kebal hukum, orang yang punya kuasa besar. Nah, itu ya salah satu yang diinginkan. Sekali lagi kita nanti bicara, ini ada bicara teorinya dulu. Nah, saudara nanti kan dalam artikel-artikel itu juga akan menemukan apa yang kurang. Misalnya ada Mbak tadi bilang, ya nggak semua wilayah punya. Lah kita mau lapor di LPSK di Kaltim mana? Ada yang tahu? Di mana? Setahu saya tidak ada. Ya, lalu kalau ada gini gimana dia lapor? Saya tadi dalam open learning itu saya pernah menghadirkan satu orang petugas LPSK yang dia berkantor di Yogyakarta. Berarti kan di wilayah dia ada itu LPSK dan eksis. Tapi di tempat yang tidak ada seperti apa? Bagaimana negara? Jadi saya pernah nanya sama dia, berapa sih pegawainya LPSK? Waktu pertama kali berdiri itu dikata dia, PNS-nya di LPSK itu cuma 7 orang. Berarti kan ada isu tentang kurangnya personil. Mungkin undang-undangnya bagus membahas banyak hal, tapi orangnya tak ada. Atau misalnya nanti akan ada diberikan tempat kediaman. Lah kalau tempatnya nggak ada, dananya nggak ada. Nah gitu. Itu nanti bisa jadi bahan tulisan saudara. Misalnya kita berikan channel. Mendapat penerjemah. Maksudnya apa kira-kira? Mungkin ada Pak saksi atau korbannya ini tuh nggak paham yang terkait bahasa hukum, jadi harus ada yang memberitahu ini artinya ini loh. Mungkin ada itu dari saya. Ya. Ada lagi? Ya. Mungkin saksinya itu warga asing atau dari luar negeri, jadi dia tuh nggak mengerti
berbahasa Indonesia yang menerangkan tapi dia enggak, jadi dia bersemangat. Ya, oke, ada lagi? Ketika membahas tentang penerimaan, saya sering dalam mata kuliahnya sering menanyakan terkait ini. Kenapa? Saya nggak tahu ya kalau di sini ya. Jadi jangan beranggapan bahwa seluruh warga Indonesia, kalau asing oke, ya gitu. Selalu bahasanya pasti orang asing, orang Indonesia. Tapi jangan dikira seluruh warga Indonesia ini bisa berbahasa Indonesia baik dan benar. Saya berkali-kali
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andres. Di sini saya di sini akan sedikit mereview tentang jurnal yang saya baca, walaupun sedikit. Baik, yang udah kita ketahui yang tentang saksi dan korban. Nah, seperti apa yang pernah tadi dibilang sama Miranda, bahwa banyak dari saksi-saksi yang sebenarnya itu takut untuk mengungkapkan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lihat terhadap kejadian yang pernah terjadi pada diri mereka. Mungkin contohnya ada tabrak lari ataupun pembunuhan atau segala macam dan lainnya. Kejahatan memang pada hakikatnya merupakan bayangan-bayangan peradaban manusia. Oleh karena itu, kejahatan akan cenderung mengalami peningkatan sejalannya dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin besar. Contohnya salah satunya itu mungkin yang paling sering terjadi itu adalah pembunuhan. Nah, contohnya mungkin yang baru-baru terjadi yaitu kejadian Sambo. Nah, itu sebenarnya bahwa gitu maksudnya Brigadir Joshua itu adalah salah satu korban, ya kan? Nah, dan sebenarnya salah satu yang udah diputuskan, salah satu saksi ataupun yang melakukan tindak pidana itu yaitu Brigadir Rizal Eliezer. Nah, itu sebenarnya beliau itu tidak mau melakukan hal tersebut, namun beliau mendapat perintah dari atasan beliau yaitu Sambo sendiri. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa Eliezer itu adalah salah satu saksi ataupun orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu alat bukti yang dipersyaratkan harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum adalah keterangan saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia dengar, ia lihat, dan atau yang dia dengar. Upaya penegakan hukum ini tidak akan berhasil dengan optimal manakala tidak dilibatkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif memberikan kesaksiannya. Belum optimal peran saksi dan korban dalam mendukung penegakan hukum selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia yang masih bersifat parsial dan tersebar di dalam berbagai peraturan serta secara struktural lembaganya masih terbatas di tingkat pusat, belum sepenuhnya sampai ke daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi masih kurang lah pokoknya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena jujur saya tidak terlalu membaca banget tentang saksi dan korban, tapi insya Allah next di pidana anak nanti saya akan maju lagi. Terima kasih. Baik, saya kira perbedaan untuk anak saksi dan korban cukup sampai di sini. Kita beri waktu sekitar 20 menit untuk bagian masalah. Ya, kita ketemu lagi di hukum pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.